حمدا شاكرين حمدا عامين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك. Puja-puji syukur alhamdulillah bahwa pada enjing puniki kula kali panjenengan sami kabeh dipun paring Allah Subhanahu wa taala kewarasan, kesehatan, keberkahan, kekuatan iman lan Islam sehingga saged hadir saged ugi datang undanganipun Allah Subhanahu wa taala yaiku sareng-sareng lapai salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan niat lan ibadah kula kali panjenengan sami kabeh baik ibadah salat subuh berjamaah, ibadah zikirane, i'tikafe, taklime, tahlile dan ibadah-ibadah sanese muga-muga dipun tampil dipun ridhoni datang Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Para sederek, para rawuh, para jamaah ingkang dimuliakan datang Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan berbagai macam nikmat kepada kita semua. Baik nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu nikmat napas. Napas ini nikmat. Bahkan di antara sekian banyak nikmat yang paling berharga di dalam diri kita, di dalam tubuh kita adalah masih adanya napas yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita. Sebab kalau napasnya sudah tidak ada, ya, ketika napas sudah tidak ada, maka apapun yang kita miliki, apapun yang kita punyai, apapun yang kita lakukan, semuanya akan berpindah tangan ke yang lain. Semuanya akan berpindah tangan ke yang lain. Bisa jadi yang punya keluarga rabine yang ngoseji, lakine yang ngoseji, kekayaannya pindah ke yang lain. Semuanya, kendaraan juga bisa jadi ke orang lain, rumah, karangan, semuanya akan berpindah. Ya. Karena nikmat yang luar biasa ini yang Allah berikan kepada kita ini, yang Allah titipkan kepada kita ini, semuanya ini nanti akan dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk kita diberikan napas, ya. Diberikan napas ini, diberikan sehat, diberikan waras, urip sehat, berkah. Semuanya akan dimintai pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan santai-santai saja. Tidak ada orang yang santai-santai saja dalam hidup ini. Semua pasti akan mendapatkan pertanggungjawaban. Arep ana pitakonan. Ada pitakonan, anak pitakonan. Maka hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah mengingatkan kepada kita semua tentang bagaimana supaya kita ini, ya, menghayati, merenungi, melihat, ya, memperhatikan semua perjalanan di dalam hidup kita ini, termasuk bagaimana kita melihat kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah sampaikan di dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul yudabbaru ayatihi wa la yatadzakkaru ulul albab. Jare Gusti Allah, kitabun anzalnahu ilaik, kitab Al-Qur'an ini yang kami turunkan kepadamu. Al-Qur'an ini mubarakun, penuh berkah, liyadabbaru, agar mereka menghayati ayat-ayatnya, tanda-tandanya, waliyatadzakkaru, agar dapat pelajaran, supaya dapat memberikan pelajaran ulul albab bagi orang-orang yang sehat, bagi orang-orang yang berakal. Allah menurunkan Al-Quran ini, hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk apa? Untuk kita pelajari, untuk dijadikan sebagai peringatan, untuk kita hayati, ya. Dibaca wong waca ki supaya ngerti pribadi, ya, dipahami, direnungi, ditadaburi Al-Qur'ane,
dihayati, dipraktekkan. Karena Allah memberikan semua ini untuk siapa? Untuk kita semua, untuk keselamatan seluruh umat. Tanda-tanda kebesaran Allah, Allah ciptakan langit, langit yang tanpa tiang, tanpa retak, ora ambruk. Siapa yang menciptakan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika kita melihat, merenungi ya semua hasil ciptaan Allah, maka akan tambah rasa cinta kita, rasa butuh kita, rasa hadir kita, bahwa Allah ini bersama kita. Bagaimana Allah ciptakan lautan yang begitu luas. Di dalam lautan terjadi berapa macam makhluk-makhluk Allah. Iwak, sengawit, gede, cilik, sentong, semuanya ada. Bahkan keindahan-keindahan laut, keindahan-keindahan panorama di dalam laut luar biasa. Siapa yang menciptakan semua itu? Adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Di daratan yang saat ini sedang kita jalani, sedang kita duduki, ya. Di mana daratan ini luasnya begitu luar biasa, ya. Tetapi bagi orang-orang yang tidak pernah bersyukur, tidak pernah memperhatikan kebesaran-kebesaran Allah, ya tidak ada apa-apanya, tidak tersentuh sedikit pun. Hanya menjalani proses kehidupan saja, tidak memperhatikan, tidak menghayati, tidak memikirkan kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal kalau kita perhatikan bagaimana penduduk di langit yang luar biasa, matahari saja yang besarnya itu luar biasa, lebih besar daripada bumi. Bumi ini hanya sepersejutanya saja dari matahari, artinya kecil, ya. Kalau bumi saja sudah kecil, apalagi kitanya yang ada di dalam bumi. Lah maka hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita melihat semua itu, maka kita akan menyadari bahwa sang pemilik jagat alam semesta ini, sang pengatur jagat alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus kenal, harus mengenali dengan ciptaan-ciptaannya. Sebagai tanda-tanda kebesaran Allah, kita melihat kebesaran-kebesaran tanda-tanda yang Allah berikan. Sehingga dengan melihat tanda-tandanya, dengan melihat kebesaran-kebesaran yang Allah berikan, maka kita akan ada rasa takut, rasa sayang, rasa cinta, rasa butuh, rasa diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, untuk memperhatikan, ya, jangan jauh-jauh bahwa Allah ini bersama kita. Rasakan kehadiran angin yang begitu sepoi-sepoi, angin yang begitu mengalir sumriwing, enak. Merasakan bahwa kehadiran angin yang begitu indah menerpa, menerjang diri kita, itu adalah sebagai tanda bahwa Allah bersama-sama kita. Kita merasakan begitu sedih, merasakan mata bisa melihat karena ada Allah. Tangan, kaki bergerak bisa merasakan, kuping bisa melihat, kuping bisa mendengar, mata bisa melihat. Semuanya karena Allah bersama kita. Ada orang mati yang punya kuping tapi sudah tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar. Ada orang mati juga punya mata tapi sudah tidak melihat. Kenapa? Karena ruh Allah sudah tidak ada. Allah tidak bersama mereka lagi. Kongkon tangi bae beli bisa. Kenapa? Karena sudah tidak ada. Lah maka hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bersyukur sampai hari ini masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjalani proses kehidupan dengan hadirnya dan masih disediakannya, masih dititipkannya napas ini. Maka selagi napas kita masih ada ini, manfaatkan kesempatan yang Allah berikan untuk senantiasa taat, ya, taat karo perintah Gusti Allah. Sembayangnya dijaga, imannya dijaga, amal soleh dijaga.
Nah, maka pada kesempatan pagi hari ini saya sedikit akan menyampaikan tentang hak-hak bertetangga di dalam Islam. Tadi prolog sudah saya sampaikan, mukadimah awal ya, 10 menit baru ininya saja sudah 10 menit sudah menyampaikan prolog tentang bagaimana kita supaya mensyukuri atas nikmat Allah. Sekarang kita memasuki pada materi yang akan kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini, yaitu indahnya menjaga hak bertetangga dalam Islam. Inilah kompetensi yang akan saya bangun pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan nanti ada manfaatnya. Kita sama-sama belajar, kita sama-sama memperbaiki diri, sama-sama kita mengamalkan dan menyampaikan kepada saudara-saudara kita apa yang kita bisa pahami dan apa yang kita bisa lakukan. Maka hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ini adalah sebagai makhluk sosial ya, yang tidak bisa hidup dewekan, lebih bisa hidup dewekan. Kita pasti butuh yang lain. Kita pasti butuh bantuan, pasti butuh sesuatu ya, yang bukan hanya di dalam keluarga saja, tetapi juga di luaran ya, dengan tetangga. Kita juga ya, harus saling bersinergi, harus saling bersatu, harus saling menguatkan. Bahkan pertama kali yang akan kita mintai tolong saat kita ada kesusahan, ketika saudara-saudara kita jauh, maka orang yang pertama kali yang kita akan mintai tolong biasanya tetangga dingin. Anak kebakaran, tolong tangga dingin cemburu. Anak kesusahan, tangga dingin. Anak sesuatu yang perlu dibantu, tangga dingin. Anak sesuatu yang perlu. Nah, maka begitu pentingnya kita di dalam bertetangga, maka ada beberapa hak-hak ya, supaya kita ini agar senantiasa di dalam kehidupan ini ya, mendapatkan kenyamanan, ketenangan, bukan hanya di dunia saja, tetapi di akhirat pun kita akan mendapatkan perlakuan baik ya, atas apa yang telah kita upayakan dulu waktu kita di dunia. Ya. Kenapa? Karena yaitu tadi pentingnya kita bertetangga. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri menyampaikan ya, bahwa malaikat Jibril berwasiat kepadanya untuk berbuat baik kepada tetangga. Jara malaikat Jibril ya, menyampaikan kepada Nabi Muhammad bahwa malaikat Jibril senantiasa berwasiat kepadaku untuk berbuat baik kepada tetangga. Kata Rasulullah, sampai-sampai aku mengira bahwa tetangga juga akan ikut menerima harta warisan. Saking begitu pentingnya kita di dalam berbuat baik kepada tetangga. Karena tetangga ini biar bagaimanapun juga adalah yang tadi yang saya sampaikan, orang yang pertama kali yang sering menolong kita, yang akan membantu kita di saat kita kesusahan, di saat kita membutuhkan, anak-anak tidak ada, keluarga tidak ada, maka tetanggalah yang menjadi orang yang mudah untuk kita titipi. Kita pergi keluar jauh ya, ke sana ya, titip sama tetangga, Pak, B, punten titip dingin ya, kita nih harapan mana anak-anaknya ditinggal lagi bayi, masih bayi nih jero, dheweke lah kasih jagani, titipin tetangga. Yo titip anak kita lagi turu buka tentangi, iya. Macam-macam banyak yang lain. Ya. Kenapa? Karena ini pentingnya kita menjaga supaya dengan bertetangga ini kita jangan sampai terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Ya. Nah, maka ada beberapa hak yang harus dipenuhi kita terhadap tetangga. Pertama adalah keamanan. Hak untuk mendapatkan keamanan. Selaku tetangga pastinya ingin mendapatkan kenyamanan, keamanan, dan sesuatu yang yang kita berikan ini betul-betul